Permisi Bapak, mohon izin untuk menyampaikan izin kegiatan pelaksanaan seminar tugas CGP modul 1.4 tentang budaya positif di sekolahan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pukul 8 sampai dengan selesai. Monggo. Terus anunya gimana itu? Apanya itu? Teknisnya pelaksanaan bagaimana itu? Ya, nanti untuk peserta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mojokedang, Pak, nanti yang akan dipandu pembawa acara Bapak Wahono, kemudian moderator Bu Utami Ningsih, dan saya sendiri sebagai presentasi, nanti Bapak untuk membuka kegiatannya. Ya, siap. Tolong untuk materinya itu digandakan biar peserta seminar itu tidak ngawang gitu, sehingga apa yang disampaikan itu bisa masuk di rekan-rekan dan pada akhirnya nanti budaya positif di sekolah itu bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh rekan-rekan kita di SMP 1 Mojokedang ini, yang pada akhirnya nanti akan membawa dampak positif kepada budaya yang positif itu, antara lain tua anak-anak datang ketemu Bapak Ibu Guru bersalaman dan sebagainya itu, sapa, senyum, salam dan sebagainya itu. Mudah-mudahan itu bisa berjalan di SMP 1 Mojokedang dengan adanya kegiatan guru penggerak di SMP 1 Mojokedang ini, dan mudah-mudahan Ibu sebagai motivasi bisa memotivasi rekan-rekan kita untuk mengikuti guru penggerak di SMP 1 Mojokedang yang kebetulan ini dibuka angkatan 9 dan 10, dan penutupan nanti ditutup tanggal 10 Januari. Sehingga dengan adanya kegiatan ini sedikit banyak bisa memotivasi rekan-rekan kita yang belum masuk di kegiatan guru penggerak. Itu saja untuk waktu dan tempat, dan rekan-rekan saya persilahkan untuk konsumsinya juga, silahkan dari Ibu, sekaligus nanti bisa memberikan dorongan kepada rekan-rekan kita yang masih banyak yang belum mau mengikuti kegiatan guru penggerak maupun pengajar praktek di SMP 1 Mojokedang. Itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Mojokedang yang saya hormati, narasumber utama dari CGP Bu Nur Hidayati SSI yang saya hormati, dan juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah, disyukur tak lupa marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmatnya alhamdulillah pagi siang hari ini wisata sekolah kita sudah rampung rapate, dan alhamdulillah dilanjutkan lagi dengan kegiatan pengibasan CGP aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah
oleh CGP Nur Hidayati SSI. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengimbasan CGP ini kita akan melalui beberapa acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan kepala sekolah, dan penutup. Setelah penutup nanti dilanjutkan dengan penyampaian inti materi dari CGP. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan pagi ini, marilah bersama-sama kita buka pengimbasan CGP Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif di Sekolah oleh Bu Nur Hidayati SSI. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang terhormat Ibu Sumarsih SPD bisa ke depan memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin semuanya dimohon untuk berdiri sejenak. Terima kasih kepada Bu Sumarsih SPD. Kita melanjutkan acara yang kedua, yaitu acara yang ketiga maksud saya, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Mojokerto. Kepada Bapak Sutomo SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya, terutama narasumber pembahasan CGP modul 1 ke 1.4 ya. Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat pada kita sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pengimbasan kegiatan CGP di SMP 1 Mojokerto yang kita cintai ini. Bapak Ibu, ini adalah salah satu bagian yang harus ada di dalam kegiatan CGP dan harus disampaikan kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah ini hari ini ada kegiatan sosialisasi tentang kegiatan kreasi wisata anak-anak yang nanti laksananya bulan Maret dan bulan Juni. Sehingga walaupun ini dalam keadaan yang tidak aktif bisa berkumpul hampir 80% di SMP 1 Mojokerto yang kita lakukan ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pengimbasan CGP ini Bapak Ibu termotivasi untuk mengikuti kegiatan CGP maupun CPP yang mana untuk angkatan 9 dan 10 itu dibuka dan ditutup nanti tanggal 10 Januari. Semuanya bisa ikut, Pak Bagio pun bisa dan diwajibkan. Nanti Pak Nur hanya buat daftarnya, Pak Nur siapa saja yang ikut daftar dan sebagainya harus dilaporkan ke Kepala Dinas Dewan Pengawas. Ya, sudah tua-tua juga sudah ada itu. Misalkan Bu Pak Sugeng itu sudah menjelang pensiun juga. Terus Pak Beradi. Memang situasinya menuntut demikian Mas ya. Jadi semuanya dituntut untuk bisa mengikuti program yang diadakan oleh pemerintah pusat, pertama Kemdikbud. Oleh sebab itu
kegiatan ini mari kita dukung bersama dan kita ikuti sebaik mungkin dan pada akhirnya nanti bisa diimplementasikan di dalam kegiatan sehari-hari dalam proses belajar mengajar maupun proses bersosialisasi di SMP 1 Mojokerto kita ini. Terima kasih Ibu narasumber, mudah-mudahan nanti bisa memotivasi rekan-rekan yang lain untuk mengikuti kegiatan CGP. Ojo gawe-gawe kalau dituntut memang dituntut demikian. Ya. Mau daftar ini belum tentu lulus apa yang daftaran ya. Ya. Daftar aja belum tentu lulus. Apanya orang daftar. Sebab itu daftar sih lain. Belum tentu lulus. Mudah-mudahan sih lulus gitu. Kalau tidak lulus memang sudah takdirnya. Sebenarnya daftarnya yang apa itu yang angkatan 11 dan 12 itu sampai selesai nanti. Sampai semua guru itu bisa ikut. Karena gitu. Karena kegiatan ini sebetulnya apa itu kewajiban pemerintah. Karena pemerintah itu dananya terbatas. Karena pengimbasan ini kalau dulu ya ada kegiatan apa itu lokal karya dan sebagainya diadakan oleh RPMP dan sebagainya. Maka ini diserahkan kepada guru masing-masing yang difasilitasi oleh Balai Besar Guru Penggerak ada di Kabupaten Karanganyar itu. Itu terima kasih pada Bu Nur, nanti menyusul Bu Tri dan Bu Tuti karena ini harus disampaikan ya seperti harus dilaporkan ya sedikit banyak keluar. Iya, ada masalah lah. Nanti kalau sekolah ada subsidi Mbak Nur, kalau nggak ada ya dengan swadaya. Sehingga itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini memotivasi kita di dalam kegiatan belajar mengajar di SMP 1 Mojokerto lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sultan Masjidis, Kepala SMP Santo Kedang yang sudah memberi semangat menyemangati kita semua. Bapak Ibu, alhamdulillah dengan demikian pembukaan pengimbasan CGP aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah sudah selesai pembukaannya. Artinya apa? Kalau sudah pembukanya rampung, kita masuk ke intinya. Intinya nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Bu Nur Hidayati yang sudah mempelajari materi itu demikian lamanya mungkin saya juga tidak tahu ya. Nanti penasaran semuanya mungkin terutama bapak-bapak yang mau daftar. Bu masih mau daftar ya? Alhamdulillah masih mau daftar. Mudah-mudahan lolos ya. Akan dipandu oleh moderator utama kita Ibu Sri Utami. Langsung saja kepada Bu Utami dipersilakan. Dari saya, kalau ada silakan tanya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak pembawa acara. Baik Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi moderator akan memandu ke depan. Jadi kita akan mendengarkan pengimbasan dari CGP Angkatan 7 Bunur dengan judul aksi nyata modul 1.4 budaya positif sekolah. Mungkin nanti kita bisa melihat paparan materinya. Nah ke depan nanti kita bagi dua sesi, satu pemaparan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab nih. Untuk yang pertama langsung aja ya Bu Nur. Kita persilahkan Bu narasumber untuk memaparkan materinya. Monggo narasumbernya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Mojokerto, Bapak Sutomo, SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mojokerto,
Perkenalkan, saya Hidayati, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Mojokerto untuk memaparkan modul aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Begini Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas dari CGP yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon izinnya, di sini saya untuk memaparkan hasil kegiatan saya selama mengikuti pendidikan di CGP ini, yang difasilitatori oleh Ibu Wiwi Intati ini. Kemudian pengajar prakteknya Bapak DRS dari Ibrahim Joko, seperti itu Bapak Ibu. Belum masuk ke materi Bapak Ibu, kita sejenak santai ya. Ya. Izin saya berdiri ya Bapak Ibu. Sejenak santai, di sini kita game bersama Bapak Ibu. Sebutkan warna huruf yang ada di layar depan ini ya Bapak Ibu. Oke. Kita mulai, siap Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang menyampaikan belum benar, maju ke depan ya. Oke Pak Jun, siap? Siap. Biru, oke. Lanjut. Pak, tadi ada yang merah tadi. Oke, disebutkan warna huruf ya. Warna huruf. Ini tadi apa? Biru. Lanjut ya. Apa Bapak Ibu? Antara mayat Pahlawan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial yang berjuang untuk memerdekakan rakyat sehingga mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sangat luar biasa. Jadi ini zaman Belanda itu Pak Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa sekali untuk memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Artinya apa? Indonesia. Di mana menurut beliau ini Bapak Ibu, pengajaran itu dan pembelajaran itu beda ya. Kalau menurut beliau pengajaran itu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang dirinya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi artinya di sini anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga anak itu mempunyai kodrat. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Artinya apa? Kita sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator, menuntun, tidak memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita mau, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini peran pendidik dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Sedangkan si anak itu bagaikan butir jagung Bapak Ibu. Anak-anak itu bagaikan butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik,
atau kurang berkualitas dalam tumbuh dengan baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani tersebut. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak dapat optimal. Nah, ini pengalaman dari Pak Hanoko ini ya. Nah, Pak Hanoko ini sering bercocok tanam, artinya beliau paham sekali tentang bercocok tanam. Nah, jagung Pak. Sekarang Bapak Ibu, artinya apa? Artinya di sini bahwa anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, yaitu dalam pendidikan itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu anak mempunyai pribadi masing-masing, jadi tidak bisa dipaksakan. Anak harus menjadi apa yang kita mau. Kita geret, kita tarik untuk menjadi seperti yang kita inginkan, itu tidak sesuai dengan kodrat anak tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mengutip pendapat dari Wantara bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya kalau di sekolah kita ini menerapkan untuk penerimaan siswa baru itu ada beberapa poin yang harus diselesaikan anak itu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu tidak, yang pintar itu harus di SMP 1 modalitas semuanya. Nah, maka ada namanya apa Bapak Ibu? Zonasi. Nah, itu. Jadi zonasi itu juga harusnya tidak berpengaruh dengan di sini tadi, bahwa anak itu sebagai butir jagung. Artinya apa? Pendidiklah yang bertugas untuk membawa anak-anak kita itu, yang bertugas menuntun anak-anak untuk menjadi lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi zonasi itu bukan alasan utama untuk mendoktrin anak bahwa anak tidak mampu, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karsa atau psikomotor. Jadi budi pekerti ini lebih diutamakan daripada nilai-nilai anak untuk angka-angka yang diraihnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih cenderung bagaimana kita mendidik anak, menuntun anak untuk ke arah ke budi pekerti. Artinya apa? Ketika budi pekerti anak itu baik, maka dia akan lebih terarah dan tahu kebutuhan mereka masing-masing. Berbagi pengalaman Bapak Ibu dari yang sudah saya lakukan di kegiatan ini. Sebelum saya mempelajari di modul 1.1, menurut saya murid itu bagaikan kertas kosong yang bisa kita tulis dan gambar apa saja sesuai keinginan. Dengan harapan siswa bisa menjadi apa yang kita mau. Siswa harus mengikuti cara pembelajaran yang disiapkan seorang guru dan mengerjakan tugas pembelajaran sebagai hasil evaluasi nilai sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Ini pola pikir lama saya Bapak Ibu. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata pemikiran saya tentang siswa dan pembelajaran yang saya lakukan itu tidaklah benar. Karena siswa memiliki hak kemerdekaan dalam belajar sesuai kodratnya masing-masing, sehingga siswa merasa senang, nyaman, dan terasalah bakatnya untuk menjadi profesional di bidangnya masing-masing. Jadi anak-anak mempunyai hak untuk mereka berkembang sesuai dengan bakatnya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, yang sudah saya lakukan juga, guru itu sebagai fasilitator Bapak Ibu. Guru sebagai fasilitator pada pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mengasah kemampuannya. Sedangkan murid berperan aktif untuk mengetahui tujuan dari kegiatan belajar yang dilaksanakan. Seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya hanya menuntut, tugas pendidik itu hanya menuntut anak untuk arah yang lebih baik, tapi tidak merubah anak itu menjadi apa yang kita mau, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pembelajaran aktif. Siswa diberi kesempatan untuk berpendapat atas pikirannya, dan guru menanggapi serta mengarahkan sesuai tema yang dipelajari, sehingga pembelajaran aktif dan tujuan tercapai. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi memang media pembelajaran itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran itu menurut saya. Jadi ketika anak belajar dengan bermain, ini anak akan lebih cenderung aktif dan akan lebih terekam. Itu pengalaman yang sudah saya lakukan. Artinya ketika ada pembelajaran garis dan sudut misalkan itu, kalau kita sebagai guru matematika hanya menggambar garis dan sudut saja, anak akan membayangkan lebih sulit. Nah, ketika anak menggunakan alat peraga ini, dia akan tahu menggunakan bagaimana menghitung sudut ini. Kemudian anak akan berpikir berapakah sudut ini, kemudian akan membandingkan, ternyata sudut A dengan sudut B ini sama, sehingga dapat diambil kesimpulan. Nah, itu akan lebih terekam di pemikiran anak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran seperti itu Bapak Ibu? Sudah. Oke. Luar biasa sekali memang di Bapak Ibu guru SMP Negeri Mojogedang 1 ini. Ketika saya datang pertama di SMP Negeri 1 Mojogedang, saya juga sudah melihat memang luar biasa sekali perbedaannya gitu. Nah, di sini Bapak Ibu selanjutnya yaitu pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran dilakukan tidak selalu di dalam kelas, tapi kadang-kala berada di luar kelas, dan menggunakan media lingkungan untuk menguatkan penjelasan materi yang dipelajari, sehingga siswa mudah untuk memahami karena sudah tertanam pada pikiran siswa dan bukan merupakan barang asing bagi mereka. Nah, ini pun diakreditasi juga dibutuhkan ya Bapak Ibu pembelajaran di luar kelas. Artinya apa? Memang ini juga mendukung ke semuanya. Jadi mendukung anak, mendukung Bapak Ibu guru juga, dan mendukung perangkat atau administrasi sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu untuk menuntun siswa menjadi lebih baik, pastinya setiap sekolah mempunyai visi. Ketika visi menentukan masa depan murid. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan kosong. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat digerakkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi pada saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujudnya di masa depan. Visi adalah presentasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi untuk visi ini tidak hanya tulisan yang dipajang di dinding saja Bapak Ibu, tapi itu adalah alur tujuan dari pendidik, suatu satuan pendidikan untuk mengarahkan peserta didiknya. Nah, dari visi ini maka akan terbentuklah suatu budaya positif Bapak Ibu. Visi merupakan upaya penerapan disiplin positif untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab. Dan dari visi itulah maka budaya positif sekolah dapat terbentuk. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, disiplin positif sendiri tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi. Menurut Ian Wilson dalam bukunya Extraction School Disiplin, mungkin apa bahasa Inggris saya benar atau salah ini buku bahasa Inggris Bu Hida atau Bapak India. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang benar ini ya. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya Bapak Ibu, setiap individu melakukan tindakan atau kegiatan, ini ada 3 motivasi tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, seberapa pentingkah atau seberapa efektifkah hukuman dan penghargaan untuk mendidik anak didik kita Bapak Ibu? Nah, untuk Bapak Guru BB ini ya, Bapak Ibu Guru BB, seberapa penting atau efektifkah hukuman dan penghargaan untuk mendidik anak? Ternyata Bapak Ibu, penghargaan atau hukuman menurut Alfibon itu tahun 93 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ketika hukuman atau penghargaan itu diberikan, itu adalah langkah awal menghancurkan anak. Kenapa? Karena ada dampak buruk pada diri anak sehingga ketergantungan untuk dikontrol orang lain, seperti itu Bapak Ibu. Nah, menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Artinya apa? Seorang siswa mengubah atau memperbaiki dirinya itu adalah dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Berbeda kalau ini ada penghargaan atau hukuman, itu adalah motivasi-motivasi yang diberikan Bapak Ibu Guru untuk memberikan penghargaan kepada siswa sehingga mereka akan ketergantungan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol menurut Dean Wilson itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, langkah apa yang perlu untuk mengkontrol anak peserta didik kita? Salah satunya yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di antara tentang menumbuhkan murid yang merdeka adalah berkatlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terlintas saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Artinya apa? Jadi anak itu atau seseorang itu tidak harus diperintah terus, tapi dia mampu memerintah dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kebebasan dan kesenangan, kemudian penguasaan atau power. Nah, lalu apa langkah yang untuk bisa diterapkan ke peserta didik kita, yaitu restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, artinya di sini ada penghargaan pada diri sendiri dan penghargaan bagi orang lain. Untuk restitusi ini ada 3 restitusi segitiga ini ya Bapak Ibu. Itu adalah langkah dari restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Kemudian dengan cara yang sesuai dengan minat mereka. Itu jadi ada 2 poin ini yang menurut saya sangat memotivasi saya, Bapak Ibu, bahwa guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Karena apa, perubahan zaman sangat cepat sekali, apalagi didukung tadi kemarin itu pandemi 2 tahun. Mau tidak mau kita harus belajar, itu salah satunya. Dan kedepannya pasti akan ada perubahan-perubahan yang lain. Dan di sini juga Bapak Menteri menyampaikan bahwa di saat ini kita masuk di era di mana gelar tak menjamin kompetensi seseorang. Artinya apa? Belajar itu tidak harus di sekolahan seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengalaman seseorang untuk bisa profesional. Lalu di kelas untuk belajar. Berikan kemerdekaan belajar bagi para mahasiswa, biarkan mereka belajar dengan cara yang sesuai dengan minat mereka. Terima kasih. Cukup saya kembalikan kepada moderator Bu Utaminingsih. Terima kasih. Aplaus dulu untuk narasumber kita. Dari paparan tadi kita bisa banyak memberi istilahnya dari pemateri itu menambah wawasan kita sebagai pendidik. Ya, lebih luas lagi bagaimana kita memperlakukan anak didik kita. Jadi tadi diumpamakan seperti biji jagung. Jadi kalau biji jagung itu tumbuh pas di tempatnya akan tumbuh dengan baik. Kalau selama ini kan kita bilangnya anak didik itu selembar kertas kosong, tapi di sini kita dapat ilmu baru. Pendidik itu katanya seperti petani. Kemudian juga kita bisa mengenal istilah baru yang saya juga belum tahu, namanya itu restitusi tadi. Ya. Jadi banyak sekali wawasan yang kita berikan dari Ibu narasumber. Nah, selanjutnya kita buka 2 sesi pertanyaan. Kita buka sesi yang pertama dulu. 2 pertanyaan, silakan acung tangan, perkenalkan diri. Monggo Bapak Ibu. Pak Sugianto SPG, silakan. Yang diberikan oleh saya, mungkin ini juga ada hubungannya dengan bimbingan konseling mengenai penghargaan atau hubungan. Jadi dijelaskan bahwa penghargaan dan hukuman itu akan menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana kira-kira untuk cara penanganan anak yang mungkin banyak melakukan pelanggaran misalnya. Kira-kira solusinya seperti apa? Itu. Oke, terima kasih Pak Yanto. Mungkin ada lagi. Saya nambahin saja sambil yang diutarakan Pak Yanto tadi tentang reward dan punishment. Di beberapa penelitian itu kita tahu bahwa itu sangat signifikan dan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Itu bahkan di beberapa penelitian itu dengan tingkat mungkin keakuratan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu ternyata ada responnya juga. Bagaimana itu dikatakan kalau hukuman sama penghargaan itu kok tidak mendidik atau tidak baik. Mohon penjelasannya secara terperinci dan mungkin kalau bisa silakan disertai data-data. Terima kasih. Terima kasih. Intinya dari pertanyaan Pak Gianto soal Pak Jamil hampir sama. Jadi penghargaan dan hukuman. Ya, mungkin langsung bisa dijelaskan Ibu narasumber. Terima kasih Bapak Gianto dan Bapak. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kenapa suatu hukuman dan penghargaan itu justru tidak memotivasi anak, tapi dari menanyakan motivasi anak seperti itu? Berdasarkan modul yang saya baca Bapak, ini ada 5 posisi kontrol discussion ini ya, bahwasanya
posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, tadi sudah saya sampaikan, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, lalu bagaimana kok hukuman itu bisa menghancurkan diri anak? Karena di sini Bapak, suatu hukuman itu didefinisikan bahwa suatu hukuman itu adalah menggunakan nada suara yang tinggi. Biasanya seperti itu, karena marah, memberikan hukuman ke anak. Coba kamu jongkok, coba kamu lari mengelilingi lapangan. Nah, artinya apa? Di sini anak akan merasa tertekan, sehingga hasil yang didapatkan adalah kemungkinan anak akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, atau lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Benarkah bapak ibu ini? Benar kan? Benar ini. Nah, ternyata terjadi juga di sekolah kita. Ada sepeda bapak ibu guru yang pernah juga dicoret karena anak merasa jengkel karena diperingatkan seperti itu. Diperingatkan menurut si anak itu adalah menyakitkan, mungkin seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah di sini cenderung kan ada suara memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Hasilnya, contohnya gini, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji tidak ini. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Nah, meskipun seperti itu, bahasanya sudah halus, tapi hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan. Nah, bersalahnya itu bersalah telah mengecewakan orang yang memberi nasihat tadi. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertahan. Dan murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amanahnya. Kalau ada hukuman itu bisa menumpahkan, artinya ya tadi mencoret sepeda dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini dipendam dalam hati, jadi anak lebih ditahan seperti itu. Kemudian sebagai teman, ini pasti Bapak Ibu sudah memahami bahwa dengan ada akrab, bercanda seperti itu. Tapi hasilnya bagaimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Itu sebagai teman. Jadi yang dianggap teman tadi, ketika anak ini mempunyai masalah, dia akan menyampaikan ke bapak atau ibu guru yang sebagai teman tadi, menumpahkan seperti itu. Jadi dia tergantung pada orang lain. Kemudian memantau, di sini adalah bapak ibu harus memantau kegiatan anak yang melanggar tadi. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Contohnya di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Itu Bapak Ibu. Jadi pemantau di sini artinya apa? Nanti kamu mengerjakan tugas ya, istirahat. Nah, Bapak Ibu masih memantau seperti itu. Nanti kan tertinggi di sini manajer Pak. Manajer itu adalah ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat murid. Ini harapannya seperti itu. Kita sebagai pendidik adalah sebagai manajer. Artinya apa? Contohnya ketika adik terlambat itu, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Jadi semuanya itu dikembalikan ke anak. Jadi anak berpikir, oh apa yang harus saya lakukan? Yang kesalahan saya seperti apa? Bagaimana solusi? Nah, solusi itu adalah didapat dari anak sendiri. Jadi bukan dari kita. Kau kudu ini.
terima Pak? Ya. Tapi kira-kira apakah memang untuk hukuman bentuk apapun itu tidak diperbolehkan? Karena mungkin begini, apakah tidak diperbolehkan? karena mungkin ada satu pengalaman mungkin ya. Misalkan ketika anak mungkin main domino atau domino di kelas, mungkin sudah pernah di apa ya, diome ya, ternyata masih mulai. Kemudian ketika coba anak itu ya bermain di domino di tengah lapangan di halaman, bermain coba seperti tadi. Ternyata setelah itu dia tidak berani mulai dan berefek pada teman-teman yang lain, banyak anak-anak yang akhirnya nggak berani bermain seperti itu, juga naik lapangan mengulangi seperti itu. Kira-kira bagaimana ini? Apa memang semua hukuman itu tidak diperbolehkan? Akhirnya gini Pak, kalau bahasanya sudah hukuman itu memang tidak diperbolehkan. Kalau bahasanya sudah hukuman, bahasa hukuman. Nah, tindakannya apa? Itu pengarahan Pak. Pengarahan itu namanya tadi adalah restitusi. Jadi ditanya dulu, kamu melakukan kesalahan apa? Main domino. Terus, nah kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Atau kamu melakukan tindakan itu? Nah, terus kamu kalau kayak gitu, nah dia diajak berpikir, itu harapannya seperti itu Pak, harapannya. Jadi anak diajak berpikir, yang diasah itu adalah otaknya. Jadi kita mengarahkan anak untuk melakukan tindakan yang baik itu seperti apa. Jadi tidak, kowe kudu ngene atau mengelilingi lapangan karena kamu melakukan suatu kesalahan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Gimana Pak? Ya intinya orang ujuk-ujuk dihukum Pak. Dikandani sih. Ya, biasanya sudah. Ya, biasanya kita juga seperti Ini tadi. alon-alon sih. Ya, biasanya sudah seperti itu, membuat anak merasa bersalah juga. Kita salahnya kira-kira ditanya, kamu salahnya apa? Dia sudah tahu salahnya. Oh iya, salah saya kemarin juga. Anak bercerita sendiri, tapi berikutnya kalau hanya omongan saja ternyata berikutnya masih mengulangi lagi. Ya. Nanti bisa dicoba. Bisa dicoba. Biasanya Kolaborasi Pak. Itu ya Pak ya. Berikutnya dari Pak Jatmiko. Kolaborasi. Kalau tadi kan hukuman Pak Jatmiko tanya yang penghargaan. Bagaimana penghargaan kok bisa menurunkan potensi belajar? Padahal kalau diteliti itu malah meningkatkan. Seorang rupiah. Pengalaman pribadi itu ya Pak Jatmiko. Di sini untuk yang saya baca di modul ini Pak, yang penghargaan kenapa kok bisa menurunkan motivasi, artinya gini Pak, ketika anak itu contoh gini, pokoknya sinau biji 100 lo tak kayak hadiah. Nah itu otomatis sudah di awal sudah ada perjanjian seperti itu. Jadi anak mau belajar itu karena ada itu tadi, ada iming-iming tadi. Terus atau kamu mengikuti olimpiade dapat uang 3 juta. Nah, itu juga karena dia mengikuti olimpiade karena suatu motivasi yang berasal dari luar itu tadi. Tapi berbeda ketika anak itu motivasinya dari dalam. Aku pengen sinau, aku pengen isom gitu. Kayak Putami ini. Iya. Seperti itu. Jadi artinya apa? Maksudnya di sini untuk kenapa kok suatu penghargaan itu tidak menumbuhkan motivasi tapi menurunkan motivasi, karena itu berasal dari motivasi luar, bukan dari dalam diri anak. Seperti itu Pak Jatmiko. Terima kasih. Gimana Pak? Gini Ibu, itu kan baru menurut saya itu kan baru argumentasi saja yang tidak disertai dengan penelitian. Di penelitian, banyak penelitian itu bahwa reward itu tetap membangkitkan motivasi dan meningkatkan prestasi belajar. Itu kita bisa search di internet manapun, itu pasti ada korelasinya. Dan kalau yang dikatakan Bu Nur lewat ini, saya belum pernah dengar penelitiannya dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat di luar negeri ataupun sepak bola sekalipun, pasti ada rewardnya.
gimana pun saya pikir reward saya pikir nggak menurunkan. Ya intinya semuanya itu pasti ada motivasi. Ya. Bapak Bu, dia itu minta yang real, ada datanya, tidak hanya sekedar ngomong gitu. Dia data. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Jarmiko. Benar sekali Pak, untuk penghargaan itu memberikan motivasi seseorang, benar sekali. Tapi motivasi itu adalah karena dia menginginkan suatu penghargaan ini tadi. Sudah di sini tadi kan survei lingkungan bahwasanya itu akan motivasi menurut ini Pak, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan sesuatu itu karena aku kok dihukum, aku rambut sepatu itu aku kok dihukum. Jadi dia melakukan itu karena takut hukuman. Kemudian dia melakukannya untuk mendapatkan imbalan. Artinya apa? Dia melakukan itu karena dia termotivasi hanya untuk mendapatkan imbalan gitu. Dan yang ketiga ini adalah mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah harapannya yang poin 3 ini seperti itu Pak Jarmiko. Jadi kalau memang survei untuk apakah itu bisa meningkatkan motivasi. Nah motivasi yang dimaksud di sini itu adalah motivasi yang menumbuhkan pada diri anak. Kita menanamkan diri anak bahwasanya ketika kamu melakukan sesuatu itu, piye caramu, gen kowe kuwi manfaat buat awakmu karo wong liya misalnya itu. Jadi tidak hanya aku pengen orang itu hukuman, atau aku pengen itu imbalan. Seperti itu Pak Jarmiko. Jadi bukan masalah survei jumlah survei itu untuk meningkatkan motivasi. Oke, motivasi memang ada 3, itu motivasi. Tapi dari pribadi anak itu loh, menanamkan diri anak. Seperti itu Pak. Atas suwun. Pak Jarmiko. Ya saya nambah saja. Itu kan teori. Pemaparan materi sampai tanya jawab sudah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aplaus. Tepuk tangan untuk